kata netizen. Kita masih bahas soal usia, sekedar angka. Kata siapa? Kata siapa sebenarnya usia hanya sekedar angka. Tapi memang lebih berat sih sekarang dengan media sosial kan. Banyak tuh yang komentar di media sosial, stres tuh ngelihat postingannya Sofia Latjuba, katanya apa iya saya 50 bisa begitu. Iya, malah jadi juga, beban kan ngeliat kayak gitu kan. Sama saya juga stres ngelihat postingannya Mbak Sofi, ngelihat postingannya Mbak Dia, ngelihat postingannya Mbak Wulan Guritno. Saya stres, nanti kira-kira saya seumur mereka sekece itu kan? Dan kalau enggak makin stres lagi gitu kan. Jadi takutnya gitu. Jadi memang pengaruh komentar netizen dan pengaruh sosialnya memang beda ya. Saya ke Mbak Tara. Beda memang ya pengaruh sosial kita saat ini dengan masa lalu, tuntutannya memang lebih tinggi, benar nggak sih Mbak Tara? Ya betul ya, karena ada sosial media ya, jadi bandingannya yang dibandingkan tuh lebih banyak kan dibandingkan dulu. Jadi kita mengatasi gimana ya, karena ini kan nggak bisa dihindari. Kalau nggak mungkin saya pensiun dari sosial media, yang ada malah ketinggalan informasi, ketinggalan berita. Tapi di sisi lain kok sosial media ini bikin saya stres terus dengan fisik saya, dengan usia saya gitu. Mengatasinya apakah cukup dengan mengubah pikiran? Karena kadang-kadang tidak sesederhana coba pikirin yang lain gitu. Nggak sesederhana itu Mbak Tara. Ya sebetulnya membandingkan diri dengan orang lain kadang-kadang nggak bisa kita hindarin ya. Kalau kita mau membandingkan kita dengan orang lain harus bandingkan dengan adil. Maksudnya gini, kadang-kadang nih untuk penampilan saya bandinginnya sama si A, untuk tubuh bandinginnya B, untuk kepintaran C, untuk kesusahan D, yang ada nggak ada habisnya. Banyak power ya manusia ya. Padahal si A sendiri belum tentu bandingannya sama si B juga lebih baik juga belum tentu, tapi kita mau terbaik dari semua gitu ya. Emang paling bener tadi kata Mbak Dia, lu bersyukur aja sih. Iyalah bener, bersyukur aja. Kalau kita mau membandingkan diri kita, pastikan bandingkan diri kita A to Z dari orang yang sama. Atau kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Artinya kita melihat progres kita. Ya, kita cuma bisa sekarang sudah bisa apa. Dulu kita belum bisa ngapain, sekarang kita sudah bisa ngapain gitu ya. Itu akan menimbulkan perasaan ya positif, bisa bangga pada diri sendiri karena melihat perkembangan kita dibandingkan selalu bandingin dengan orang lain yang berbeda-beda terus-menerus. Saya ke Mbak Listia. Mbak Listia, kan kalau bicara tadi soal pola makan, soal bagaimana kemudian bisa terlihat lebih awet muda, itu kan juga ada beberapa hal-hal yang juga memang harus diatur ya, kayak tadi makannya sebelum tidur harus diatur, porsi makannya, apa yang dimakan dan segala macam. Tapi berapa lama saya harus melakukan itu sampai kemudian saya bisa melihat hasilnya seperti Mbak Dia, kita lihat ada Sofia Latjuba tadi, Wulan Guritno bikin pusing kepala saya. Itu saya harus berapa lama makan sehat Mbak Listia? Sebenarnya untuk lihatnya itu nggak bisa instan ya. Pasti butuh waktu, apalagi kalau hanya mengandalkan kita ini dari makan makanan seperti itu. Itu nggak bisa, misalkan kita hari ini makan sayur, terus besok langsung glowing, tuh nggak gitu konsepnya. Jadi untuk menginvestasi gimana kita penampilannya ya, secara penampilan itu ya lebih cepat lebih baik. Jangan nunggu misalkan kita ini udah umur 20-an gitu ya, baru sadar, aduh kayaknya aku ini mau glowing langsung makan sayur. Ya nggak apa-apa sih, itu mending kalau udah sadar ya. Tapi ada lebih baiknya adalah itu sejak masih kecil pun udah diajarin nih makan yang benar tuh seperti apa sih. Karena kalau misalkan dari kecilnya aja udah nggak suka sayuran misalkan ya, nah nanti untuk dewasanya juga akan susah untuk membiasakan makan seperti itu loh. Oke, jadi dimulai dari kecil ya. Tapi Mbak Listia penting sehat apa penting glowing Mbak Listia? Jadi saya harus makan sehat dulu apa ke klinik dulu kira-kira biar saya kelihatan lebih kece? Makan sehat dulu dong. Makan sehat nanti bonusnya adalah glowing seperti itu. Oke, makan sehat, bonusnya glowing. Gitu Mas Dini. Tapi tidak secepat. Bisa yuk, coba yuk. Tapi tidak secepat Popeye makan bayam langsung jadi gitu, nggak bisa. Memang butuh proses. Saya mau ke Mbak Dia. Kalau tadi kita ngomong soal tuntutan netizen, nah kalau tuntutan dari orang terdekat, ada nggak sih tuntutan dari suami? Kamu harus penampilan harus bagus dong, harus cantik selalu dimanapun di rumah. Karena saya tahu Mbak Dia itu di rumah pun nggak pakai daster loh, dia pakai baju pergi di rumah. Serius Mas? Iya, Mbak Dia tuh begitu ya kan, bener kan, ngaku deh Mbak Dia. Nggak pernah nggak kece walaupun di rumah cuma mau nyuci. Sama daster, saya nggak suka daster. Nggak pernah dia. Jadi kalau ada orang foto bangun tidur kece, I woke up like this, itu Mbak Dia tuh. Bener ya, ini bener ya. Itu bener. Ada tuntutan nggak tuh Mbak Dia dari keluarga? Tuntutan
Pasti, karena Oke. suami saya itu kan suka olahraga dan dia memang hobinya olahraga. Oh. Jadi mau nggak mau memang hidup saya itu memang udah semenjak nikah sama dia memang udah kebawa. Jadi memang tadinya saya nggak terlalu seintens itu olahraga karena kan saya sibuk banget. Tapi sekarang kan udah nggak terlalu sibuk. Jadi otomatis saya mengikuti gayanya dia karena dia itu kalau nggak ini terus ngomel terus kalau saya nggak olahraga pagi-pagi. Kita harus jalan gitu. Jadi saya takut juga karena awalnya takut kalau nggak dia sih diomelin. Jadi akhirnya udah kebiasaan. Saya memang mau tiap hari jalan gitu. Oke. Jadi memang tuntutan tuntutan Nah, iya. Mbak Dia wajahnya tampilannya seperti wanita berumur 28 tahun. Apakah menuntut yang sama dari Berarti, mohon maaf Mas Tim, berarti Mbak Dia lebih muda dari aku dong. Kan saya udah bilang tadi, saya kira begitu. Mas, lo jahat banget. Tapi enggak, apakah menuntut yang sama? Kamu juga dong kepada suaminya, kamu juga dong harus seperti pria berusia 28 tahun begitu. Sama nggak Mbak Dia? Iya. Iya juga loh. Mbak Dia Wah, juga berat. nuntut yang sama. Jadi hidupnya balance banget kan kata ini ya. Tapi lebih ke sehatnya mungkin ya Mbak Dia ya. Iya dong, sehat itu nomor satu. Sehat itu nomor satu. Tuh, jadi benar nih Mas Tim, intinya adalah Ya. sehat nomor 1, Ya. dapatnya bonusnya glowing nomor 2. Saya nggak glowing nggak apa-apa sih kalau saya sehat Yang aja. penting perut kecil ya. Yang penting perutnya kecil udah gitu aja, saya nggak glowing nggak Yuk apa-apa lah. bisa yuk Mas Tim yuk. Habis ini ya makan sehat ya Mas Tim. Yang penting kita usaha dulu. Udah dapat ilmunya kan dari Terima narasumber kita hari kasih ini. Terima narasumber kasih kita. banyak. Hantu Tara, Mbak terkece Lili. sejagat raya Mbak Dia. Terima kasih juga. Sehat-sehat ya. Terima kasih juga Mbak Listria, terima kasih Mbak Tara. Dah. Dah, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya. Itu dia Mas Tim. Kita udah harus pamitan nih. Udah harus Aduh, closing. udah harus soalnya saya mau jalan kaki 10.000 langkah. Wow. Terinspirasi dari Mbak Diah tadi. Habis 10.000 langkah saya mau mampir makan 4 sehat, gak pakai 5 sempurna. Karena ada yang baru katanya. Oke, itu dia tadi perbincangan kita di Kata Netizen malam Oke. ini. Semoga diskusi kita bermanfaat buat Anda. Tapi jangan lupa tadi kalau mau glowing, awet muda kayak Mbak Dia, jangan apa-apa datang ke klinik, tapi benar-benar olahraga, makan sehat, ya kan? Mensyukuri saat Bersyukur. ini. Begitu, Dan apa yang ngilangin stres. dimiliki. Lupakan dulu cicilan, utang, semua lupakan. Jangan Ya lupa kan, bayar, kita- tapi lupakan dulu ya. Jangan lupa bayar juga. Nanti lupa bayar makin stres gitu ya. Oke, saya Liviana Charnisa. Dan saya Timothy Marbun. Sampai jumpa lagi di Kata Netizen berikutnya.